Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Anissa Dinandia Syafira dengan NPM A1A020106. 2. Renata Prihandini dengan NPM A1A020123. Mata kuliah Sejarah Sastra kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarwit Sarwono M.Hum dan Ibu Vina Hiasa MPD. Pembahasan A. Sinopsis Hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra mengisahkan seorang raja Bikramabispa yang mempunyai kerajaan yang amat besar. Sementapura namanya. Istrinya Tuan Putri Jamjan Ratna Dewi melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat elok parasnya dan diberi nama Indra Putra. Indra Putra diterbangkan merak emas ke sebuah negeri dan menjatuhkannya di sebuah kebun kepunyaan nenek Kebayan. Kemudian, Indra Putra telah dibesarkan di bawah jagaan nenek Kebayan dan Perdana Menteri. Indra Putra berkhidmat kepada Raja Syahsian untuk menemui Berma Sakti di Gunung Mali Kali untuk mendapatkan ubat beranak. Indra Putra mendaki sebuah gunung dan menemui raksasa yang amat ajaib, dan dengan ketangkasannya dan berjaya menewaskan raksasa itu. Selepas Indra Putra menyebelahi pihak Nobat Rumsyah melawan jin kafir dan memperoleh kemenangan, Nobat Rum pun mengawinkannya dengan Putri Jamjan Dewi Gemala Ratna. Indra Putra telah berjaya menewaskan seekor gajah dan membunuh seekor harimau, seekor singa, seekor badak, seekor naga berkepala 7, seekor geroda, dan seekor raksasa di tasik semenda jin. Indra Putra berjaya menemui Berma Sakti dan mendapatkan sekuntum bunga tanjung. Permaisuri Raja Syahsian pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Tuan Putri Mangindra Seribulan yang amat cantik parasnya. Indra Putra yang berada jauh telah menyembuhkan penyakit Tuan Putri Mangindra Seribulan yang ditakdirkan jatuh sakit dan tiada siapa yang dapat mengobatinya. Akhirnya, Indra Putra telah menikah dengan Tuan Putri Mangindra Seribulan. B. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik Hikayat Indra Putra. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat di Hikayat Indra Putra yaitu A. Tema, yaitu kebaikan yang tulus membawa kebahagiaan. B. Penokohan. Indra Putra adalah orang yang arif, bijaksana, perkasa, sakti, dan baik. Raja Syahsian adalah orang yang baik dan bijaksana. Nenek Kebayan adalah orang yang penolong dan peduli. Berma Sakti adalah orang yang sakti, baik, dan penolong. Tuan Putri Indra Seribulan adalah orang yang cantik. C. Alur. Alur maju karena ceritanya menceritakan mulai ia dibuang oleh merak emas di suatu taman sampai ia dapat meminang Tuan Putri. D. Setting. Waktunya yaitu beberapa lama, suatu hari, tidak lama kemudian, pada suatu ketika, dan akhirnya. Tempatnya yaitu di gunung, di taman, di kebun nenek, dan di sebuah negeri. Suasana yaitu menegangkan dan menggembirakan. Sudut pandang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasanya adalah susah dimengerti, bahasanya tidak baku. Amanat dari cerita ini adalah lakukanlah kebaikan dengan setulus hati tanpa pamrih. Unsur-unsur ekstrinsik. 1. Nilai religius. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang dilakukan beberapa tokoh. Contohnya, melakukan pembacaan doa kunut, membagikan sedekah kepada fakir miskin, dan berpasrah kepada Allah. Hubungannya dengan nilai masa kini, yaitu pembacaan doa kunut kurang dilaksanakan apalagi orang-orang metropolitan. Mereka hanya menganggap itu adalah budaya pada nenek moyang mereka. 2. Nilai sosial saling menolong sesama. 3. Nilai moral tidak mudah menyerah, selalu berusaha, bersikap sportif, jujur, dan menghargai usaha orang lain.
4. Nilai budaya pada zaman dahulu masih ada perjodohan dan kepercayaan akan kesaktian benda. C. Perbedaan hikayat Indraputra dengan hikayat Syah Qobat. Hikayat Indraputra mengisahkan seorang Raja Bikramabispa yang mempunyai kerajaan yang amat besar, Sementapura namanya. Istrinya, Tuan Putri Jamjan Ratnadewi, melahirkan seorang bayi laki-laki yang amat elok parasnya dan diberi nama Indraputra. Indraputra diterbangkan merak emas ke sebuah negeri dan menjatuhkannya ke sebuah kebun kepunyaan Nenek Kebayan. Kemudian, Indraputra telah dibesarkan di bawah jagaan Nenek Kebayan dan Perdana Menteri. Indraputra berkhidmat kepada Raja Syahsyan untuk menemui Berma Sakti di Gunung Mali, kali untuk mendapatkan ubat beranak. Indraputra mendaki sebuah gunung dan menemui raksasa yang amat ajaib dan dengan ketangkasannya dan berjaya menewaskan raksasa itu. Selepas Indraputra menyebelahi pihak Nobat Rumsyah melawan jin kafir dan memperoleh kemenangan, Nobat Rum pun mengawinkannya dengan putri Jamjan Dewi Gemalaratna. Indraputra telah berjaya menewaskan seekor gajah dan membunuh seekor harimau, seekor singa, seekor badak, seekor naga berkepala 7, seekor geroda dan seekor raksasa di Tasik Semendajin. Indraputra jaya menemui Berma Sakti dan mendapatkan sekuntum bunga tanjung. Permaisuri Raja Syahsyan pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Tuan Putri Mangindra Seribulan yang amat cantik parasnya. Sedangkan hikayat Syah Qobat menceritakan pada zaman dahulu kala di negeri Qobat Syahrial hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia belum juga dikaruniai putra. Ia menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin, hingga akhirnya Tuan Putri Siti hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Ia pun memberi nama yang tua Syah Peri dan yang muda Indra Bangsawan. Kedua anak tersebut tumbuh menjadi anak muda yang gagah. Indra Bungsu bingung memutuskan siapakah yang akan menggantikannya kelak. Hingga ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia telah bertemu seorang pemuda yang memegang bulu perindu. Dan siapa yang dapat menemukannya akan diangkat menjadi raja. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syah Peri dan Indra Bangsawan pergi mencari bulu perindu itu. Hingga suatu hari, datanglah hujan badai yang memisahkan Syah Peri dan Indra Bangsawan. Syah Peri yang pasrah kepada Tuhan, hingga sampailah Syah Peri di sebuah taman. Syah Peri menoreh gendang dan keluarlah Ratnasari dan dayang-dayangnya. Garuda yang menahan Ratnasari menyerang dan berhasil dikalahkan oleh Syah Peri. Kemudian Syah Peri menikah dengan Ratnasari. Indra Bangsawan bertemu dengan raksasa dan menjadi neneknya dan bercerita bahwa ia berada di negeri entah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Penutup. Kesimpulan dari cerita hikayat Indraputra. Bentuk pengasuhan Indraputra yang dilakukan oleh orang tuanya secara langsung dalam konteks anak usia dini dari mulai kelahirannya hingga usia 7 tahun. Dalam periode ini, pengasuhan yang dapat ditemukan adalah bersukacita atas kelahiran anak, memberi nama yang baik pada anak, memberi perlindungan pada anak, bersyukur atas kelahiran anak, mengenalkan agama pada anak, dan mendoakan anak. Sedangkan pengasuhan dalam menjaga kebersihan anak dan membahagiakan anak ditemukan saat Indraputra dalam pengasuhan Nenek Kebayan dan Perdana Menteri kerajaan yang dirajai oleh Raja Syahsyan. Pengasuhan anak usia dini tidak hanya ditemukan pada cerita Indraputra, tetapi juga ditemukan pada cerita pengasuhan Raja Syahsyan terhadap putrinya yang bernama Tuan Putri Mangindra Saribunga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.